Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 7, yang berjudul Konsep Diversifikasi Bisnis, Fokus Bisnis, dan Kreativitas Bisnis. Pada sesi ini, untuk tema pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kayla Putri Xiaomi. Untuk Kayla, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis adalah strategi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan menambah lini produk, jasa, atau pasar baru yang berbeda dari bisnis inti mereka. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko dengan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ada dua jenis utama diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait perusahaan, menambah produk atau layanan yang memiliki hubungan dengan bisnis inti mereka, memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada, dan diversifikasi tidak terkait perusahaan. Perusahaan memasuki industri atau pasar yang benar-benar baru dan tidak terkait dengan bisnis inti mereka. Contoh diversifikasi bisnis adalah perusahaan teknologi yang mulai menjual perangkat keras selain perangkat lunak mereka, atau perusahaan otomotif yang memulai produksi sepeda listrik. Selanjutnya ada fokus bisnis. Fokus bisnis di sini adalah strategi di mana perusahaan memusatkan sumber daya dan upayanya pada segmen pasar tertentu, produk atau layanan untuk menjadi pemimpin di area tersebut. Dengan mempertajam fokus, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dibandingkan pesaing. Keuntungan fokus bisnis meliputi keunggulan kompetitif dengan spesialisasi. Perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang unggul. Efisiensi operasional mengurangi kompleksitas operasi, memungkinkan perusahaan untuk bekerja lebih efisien. Pengenalan merek yang kuat lebih mudah membangun dan memelihara citra merek yang kuat di satu segmen pasar. Contoh fokus bisnis adalah perusahaan yang hanya memproduksi dan menjual kopi specialty tanpa diversifikasi ke minuman lain. Lalu ada kreativitas bisnis. Kreativitas bisnis adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggannya. Kreativitas ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pengembangan produk, pemasaran, proses operasional, dan model bisnis. Manfaat kreativitas bisnis meliputi inovasi produk dan layanan, yaitu menghasilkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Lalu ada peningkatan proses, yaitu menemukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan ada keunggulan kompetitif, yaitu menjadi pemimpin pasar melalui inovasi yang sulit ditiru oleh pesaing. Contoh kreativitas bisnis adalah perusahaan yang menciptakan metode baru untuk mendistribusikan produk secara lebih cepat dan efisien, atau merancang produk yang menawarkan fitur-fitur unik yang tidak dimiliki oleh pesaing. Ketiga konsep ini dapat saling melengkapi dalam strategi bisnis perusahaan, tergantung pada tujuan dan situasi pasar yang dihadapi. Diversifikasi dapat mengurangi risiko. Fokus bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif, dan kreativitas bisnis dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan. Baik, terima kasih Kak Kayla. Selanjutnya, ada pengaruh pasaran bagi perkembangan bisnis yang akan disampaikan oleh Kak Ida. Kak Ida, dipersilahkan. Baik, Kak. Pengaruh pemasaran bagi perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis dan perdagangan ini berubah secara fundamental, di mana gerak bisnis dan perdagangan semakin dinamis dan cepat. Mulai beroperasinya Organisasi Perdagangan Dunia WTO, World Trade Organization, dan ada liberalisasi perdagangan dalam APEC, Asia Pacific Economic Corporation, pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Serta
skema CEPT Common Executive Preferential Tarif dalam rangka Akta ASEAN Free Trade Area pada tahun 2003, maka fokus bisnis dan perdagangan akan sangat terbuka sehingga persaingan usaha akan semakin ketat dan tajam. Pengembangan bisnis dapat mendorong proses desentralisasi interregional dan intraregional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan, dan usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial politik. Pada tahun 1998, terdapat sekitar 54,6 juta usaha kecil yang tersebar di berbagai sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indonesia tahun 2000 sebagai berikut. Sektor pertanian sebanyak 63,66%, sektor perdagangan 17,42%, sektor pertambangan dan bangunan 3,29%, sektor pengolahan sebanyak 8,79%, sektor jasa 4,99%, sektor lainnya sebanyak 3,50%. Pemasaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan bisnis dengan memperkenalkan produk atau layanan kepada target pasar, meningkatkan kesadaran merek, dan menarik pelanggan baru. Melalui strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan menyesuaikan penawaran dengan preferensi pasar. Kampanye pemasaran yang berhasil juga dapat meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, pemasaran digital memungkinkan pengukuran dan analisis kinerja kampanye secara real-time, menggunakan penyesuaian strategi untuk hasil yang optimal, sehingga mendorong pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang bisnis. Baik, terima kasih Kak Ida untuk presentasinya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Kak Agus, yaitu strategi diversifikasi pasar, dan diversifikasi vertikal. Untuk Kak Agus, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Strategi diversifikasi sebagai strategi tingkat korporat dengan beberapa alasan sebagai berikut. Meningkatkan daya saing strategis dari seluruh perusahaannya. Hal ini dikarenakan ketika strategi diversifikasi meningkatkan daya saing strategis, total nilai perusahaan ini meningkat, mendapatkan kekuatan pasar yang lebih besar dari pesaing yang dilakukan melalui integrasi vertikal. Alasan lain untuk menerapkan strategi diversifikasi mungkin tidak meningkatkan daya saing strategis. Pada kenyataannya, diversifikasi dapat berdampak netral atau pada kenyataannya meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan perusahaan lainnya. Untuk menetralkan kekuasaan pasar pesaing, misalnya menetralkan keunggulan perusahaan lain dengan membeli gerai yang serupa dengan yang dimiliki oleh pesaing. Untuk memperluas portofolio perusahaan guna mengurangi resiko ketenagakerjaan manajerial, misalnya. Jika salah satu bisnis gagal, eksekutif tingkat atas akan tetap bekerja dalam perusahaan diverifikasi tersebut. Diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar melibatkan memasuki pasar geografis atau demografis baru yang sebelumnya belum terjangkau oleh produk atau layanan perusahaan. Ini bisa berarti ekspansi ke negara baru atau penargetan segmen pelanggan baru dalam pasar yang sudah ada. Contoh dari diversifikasi pasar adalah Starbucks, yang awalnya beroperasi di Amerika Serikat, kemudian memperluas operasinya ke berbagai negara di seluruh dunia. Dengan membuka gerai berbagai negara, Starbucks berhasil mengembangkan basis pelanggan global dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Asep, yaitu diversifikasi vertikal. Berikut saran apa yang dapat kita terapkan. Untuk Kak
Baik, terima kasih Kak waktunya. Selanjutnya, diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal terjadi ketika perusahaan memperluas operasinya ke arah hulu atau hilir dalam rantai pasokan. Misalnya, perusahaan manufaktur yang mulai memproduksi bahan baku sendiri atau perusahaan retail yang memulai operasi distribusi sendiri. Diversifikasi vertikal dapat membantu perusahaan mengontrol biaya dan kualitas, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diversifikasi horizontal di sisi lain terjadi ketika perusahaan memperluas operasinya ke industri atau pasar yang tidak terkait dengan bisnis inti. Misal, perusahaan teknologi yang mulai memasuki industri kesehatan. Diversifikasi horizontal dapat membuka peluang baru dan mengurangi resiko ketergantungan pada satu industri. Dan untuk sarannya, di sini sebelum melakukan diversifikasi, penelitian pasar yang mendalam, lakukan analisis mendalam terhadap pasar baru yang akan dimasuki, pahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta dinamika persaingan di pasar tersebut. Sinergi dengan bisnis inti, pilihlah diversifikasi yang memiliki potensi sinergi dengan bisnis inti. Ini akan memudahkan integrasi operasional dan pemanfaatkan sumber daya yang ada. Manajemen risiko dalam diversifikasi ini bisa mengurangi risiko ketergantungan pada satu ini bisnis, namun tetap memerlukan manajemen risiko. Baik, terima kasih Kak Ruslan untuk presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah diversifikasi bisnis, fokus bisnis, dan kreativitas bisnis adalah 3 konsep strategis yang penting dalam manajemen perusahaan. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan membuka sumber pendapatan baru. Fokus bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan kompetitif di area inti. Dan kreativitas bisnis mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Perusahaan yang berhasil biasanya adalah mereka yang dapat menggabungkan ketiga strategi ini secara efektif, menyeimbangkan antara eksplorasi peluang baru dan penguatan posisi mereka di pasar yang sudah ada. Diversifikasi bisnis, fokus bisnis, dan kreativitas bisnis adalah 3 konsep strategis yang saling melengkapi dan esensial bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Baik, teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.